selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita lihat market kembali berdarah lagi. Karena di video yang lalu saya mengatakan di harga 560 atau 550 adalah tugas Bitcoin untuk menembus support. Dan ternyata di hari ini Bitcoin berhasil menembus support. Dan itu bisa dibilang harga sudah menuju ke harga ke Januari lagi ya. Jadi kemungkinan semua altcoin juga akan kembali ke harga Januari lagi. Dan kita lihat juga di hari ini semua harga sudah mencapai ke harga Januari lagi. Seperti BNB ya, 3.900.000, kalau di Januari kalau nggak salah 3,8 ataupun di 1,8. Mungkin mencapai ke situ lagi gitu. Tapi kita tidak berharap seperti itu ya. Seperti kita lihat juga Dogecoin sudah 4 ribuan ya, dan Ethereum juga sudah 31 juta. Dan semua koin sudah mencapai menuju ke harga Januari. Dan membuat banyak orang semakin panik dan selalu cut loss ya. Seperti biasa para panic sell menghiasi grafik ini. Dan kita lihat ya, kalau kondisi seperti ini memang ya Bitcoin lah yang harus kita perhatikan. Ya karena dialah koin induk ya yang menggerakkan semua koin baik naik ataupun turun begitu. Walaupun altcoin memiliki sebuah program ataupun seperti mainnet ataupun airdrop ataupun hard fork, semuanya menjadi omong kosong begitu ya kalau Bitcoin sudah bergerak. Memang semua ya seperti kita ketahui ya, penyebab Bitcoin ini rontok ya memang karena FUD ya. Berita-berita yang sangat menakutkan ya, terlebih-lebih seperti China yang bisa dibilang akan ngeban kripto, dan bisa dibilang kayaknya sudah ya, dan sudah akan gitu ya. Dan konon katanya yang saya baca-baca juga para miner yang ada di China akan pindah begitu, tapi belum tahu apakah pindah kemana begitu, apakah ke Taiwan atau ke Hong Kong. Tapi terlepas dari itu ya kita tidak perlu khawatir ya. Seperti video yang lalu juga saya bilang kalau Bitcoin ini belumlah bubble. Dia masih berada di area tengah begitu, di area kuning yang disarankan untuk hold. Jadi menurut saya saat ini kalau Anda sudah tidak punya budget lagi karena sudah mencicil dan sudah habis budget Anda, ya tugas Anda sekarang hanyalah hold dan menonton dan menunggu kabar baik dari Bitcoin. Hanya seperti itu begitu. Jadi cara menghadapi kondisi market seperti ini ya tentu saja sebuah kesabaran ya. Makanya di situ pentingnya adalah manajemen money. Jadi jangan menggunakan uang dapur ataupun uang-uang panas begitu. Karena itu akan membunuh psikologi Anda secara langsung. Namun bagi orang yang manajemen money ataupun manajemen risk, pasti tenang saja melihat kondisi pasar seperti ini. Karena sudah biasa terjadi ya. Sebenarnya hal-hal ini tidak perlu dibenci ya, kesal gitu, tidak perlu gitu. Karena Anda main di market manapun pasti seperti ini. Baik itu di saham, forex, ataupun di market-market lain atau komoditas begitu ya. Bahkan para pedagang wortel sekalipun, atau bahkan petani wortel sekalipun. Jadi di saat-saat seperti ini Anda perlu berbicara kepada petani. Bagaimana rasanya Pak naik turun harga pertanian ini begitu? Agar Anda dapat memaklumi kondisi Anda sekarang ini begitu. Jadi inti dari video ini bahwa Anda tidak perlu khawatir ya bagaimana kondisi market ini mencoba membunuh psikologi Anda hingga Anda cut loss. Ya kembali kepada Anda, apakah Anda mau kalah atau tetap bertahan atau mau tetap fight gitu. Jadi ketika Anda cut loss ya udah selesai, Anda kalah begitu. Dan para cukong berhasil merebut uang Anda. Itu aja sih prinsipnya di dunia market kripto ini ataupun di pasar modal lainnya begitu. Mungkin Anda beberapa juga merasa kesal begitu ya, walaupun Anda sudah menggunakan manajemen money ataupun risk dan menggunakan uang yang sangat dingin sekali dan melihat aset Anda sudah turun 50% ataupun bahkan 70%. Mungkin Anda tetap merasa kesal begitu. Jadi Anda harus mengkoreksi diri juga ya, bahwa ketika Anda menggunakan uang dingin berarti Anda sudah siap uang itu hilang. Nah, kelebihan daripada kripto ini ataupun di saham juga, pada saat Anda tidak cut loss, Anda itu belum kehilangan uang, itu aja intinya gitu. Tapi kalau Anda sudah cut loss, ya uang dingin tadi ya memang hilang. Jadi tidak perlu dikhawatirkan sih sebenarnya, walaupun Anda cut loss sekalipun begitu. Karena Anda memang dari awal sudah siap. Nah, maksud dari manajemen risk dan manajemen money adalah kesiapan Anda untuk kehilangan uang sampai 50% atau sampai 100%. Jadi ketika Anda mempunyai sebuah target ratusan persen, ya Anda harus siap juga kalah dalam ratusan persen.
namanya juga kita berspekulasi ya. Jadi kita tidak bisa berharap untung terus. Tapi di sini kelebihan seperti saya bilang kembali, kelebihan dari market kripto dan saham, Anda belum bisa dinyatakan kalah ataupun bangkrut kalau aset Anda masih belum Anda jual. Jadi hanya itulah cara menghadapi market dalam kondisi seperti ini, yaitu bersabar, hold. Nah, beda kalau Anda bermain di forex ya. Kalau Anda sabar juga nggak bisa kalau di forex. Anda akan margin call kalau dana Anda tidak kuat lagi. Jadi Anda harus jual mobil, jual rumah untuk agar tidak terjadi margin call. Ya, itulah kejamnya forex begitu. Tapi sebenarnya di dunia kripto tidak begitu. Anda masih bisa menunggu 10 tahun lagi. Kalau di forex Anda menunggu 10 tahun ya Anda nggak akan pernah mendapatkan apa-apa lagi. Anda akan kehilangan uang Anda semua begitu dan tak akan pernah kembali lagi. Itulah kalau margin call. Memang di kripto juga ada yang margin ya, future. Kalau nggak salah di situ istilahnya likuidasi ya, ataupun margin call dalam dunia forex. Ya itu kembali kepada keputusan Anda. Ketika Anda masuk ke margin, ya itu berarti Anda sudah siap kehilangan uang Anda gitu. Jangan berarti siap untung aja begitu. Jadi kondisi-kondisi inilah yang perlu kita pelajari ya. Dari kita lihat juga Elon Musk ya, dia juga ngeposting strong hand ya, si Jet juga begitu, dia juga ngeposting tentang strong hand-nya dia. Artinya dia benar-benar ngehold gitu ya. Dan dia juga tetap bilang ya, not financial advice. Nah seperti ini, sampai dia membuat x-ray-nya dari tangannya dia gitu, bahwa benar-benar dia memegang kripto ya. Kita lihat nih kilatan-kilatan dari koin mungkin maksudnya. Jadi mereka-mereka ini kan sudah lebih berpengalaman ya daripada kita begitu, yang tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Ya kecuali memang Anda main di koin-koin yang shitcoin ya, bisa dibilang rentan terjadi scam. Yang selalu yang saya bilang juga, di ranking 10 besar ini sangat sulit terjadi scam, ataupun di 50 besar. Kalau shitcoin kan rata-rata di ranking ribuan ya, sampai ranking 500-an begitu. Yang rentan terjadi scam dalam kondisi market crash seperti ini. Tapi kita lihat ya tetap saja ya, koin bertambah terus. Waktu Januari saya lihat ada 7.000 jenis koin, ini sekarang malah bertambah terus sampai ke 10.000 jenis koin. Jadi masih banyak lah orang optimis begitu maksud saya. Dan yang seperti tadi saya bilang, memang Bitcoin belum ada tanda-tanda bubble. Bubble ya arti kata kerontokan yang sangat kejam ya. Nah ini masih setengah aja nih kekejamannya. Dan bisa dibilang akan terjadi kenaikan juga ya. Mungkin akan terjadi penurunan juga, kita tidak tahu. Tapi yang seperti saya bilang di video ini juga ya, bahwa support terkuat dari Bitcoin adalah di 450 juta. Dan ini sekarang sedang menuju ke sana. Tapi ya seperti kita harapkan, semoga nih hanya dicium saja dan terjadi pantulan gitu ya. Karena di sini adalah area support terkuat menurut di Januari kemarin, dan bisa kita gambarkan di sini ya. Nah, kalau ini seandainya terjadi penembusan kembali di bawah 450 juta, ya harga akan kembali kepada tahun berapa nih? Mungkin kembali ke harga 250 juta nih Bitcoin. Tapi menurut saya kecil kemungkinan ya. Di samping ini sudah mulai akhir bulan dan juga pengaruh dari weekend, dan memang yang pasti pengaruh dari FUD China juga ya. Kecuali seluruh negara mengatakan nge-ban kripto. Bahkan di Amerika sendiri mengatakan kripto dilarang. Itu mungkin Anda bolehlah panik begitu ya. Karena kemungkinan semua koin akan menjadi nol. Jadi di sela-sela ini banyak koin-koin juga terjadi FUD-nya masing-masing, seperti XRP katanya kalah dengan SEC. Ya, itu sebenarnya berita-berita bohong semua. Karena ya kita ketahui sidang kasusnya juga berakhir di bulan 8 ya, paling lama juga di bulan 9 di tahun ini. Jadi semua koin-koin mempunyai berita-berita buruknya begitu. Tapi yang paling buruk ya tentang Bitcoin pastinya ya, yang akan di-ban oleh China. Kembali saya bilang selalu ya, berulang-ulang, tidak perlu khawatir. Memang syarat untuk khawatir itu selalu ada ya, apakah keuangan dapur Anda terancam. Dan syarat untuk bersabar, ya Anda harus mempunyai uang yang dingin dan tidak terganggu uang dapur Anda begitu. Dan kenapa saya selalu bilang sabar, dan saya kenapa selalu begitu yakin mengatakan sabar begitu ya. Karena pengalaman saya di tahun 2017, saya bermodalkan sabar, sehingga saya mendapat keuntungan sampai sekarang begitu. Bahkan kondisi market seperti ini,
aset saya itu masih positif sebenarnya, walaupun memang terjadi penurunan nilai aset juga, tapi tidak minus begitu maksud saya. Ya, karena semua intinya kesabaran. Memang kesabaran yang sangat panjang ya, bertahun-tahun. Nah, kalau ini kan belum berakhir nih. Ini masih di kuartal ke-1 ya, masih kuartal kedua malah. Belum selesai nih kuartal kedua. Dan mau masuk di kuartal ketiga dan keempat. Masih banyak peluang dan harapan yang sangat tinggi begitu. Karena yang kita ketahui di tahun 2017, kehancuran bubble Bitcoin itu berada di tahun 2017 itu di akhir tahun ataupun di kuartal terakhir gitu. Dan kita lihat juga ya, ini perhatikan garis ini juga ya. Ini adalah garis halving dan setiap 4 tahun sekali Bitcoin itu akan halving. Dan sekarang menuju halving itu masih lama gitu loh, masih jauh. Jadi tidak perlu ditakutkan menurut saya. Semua ada alasannya gitu, kenapa tidak perlu takut saya bilang. Itulah ya, sekilas saya infokan kondisi market hari ini. Bagaimana kita cara menghadapinya begitu ya. Jangan hanya kita taunya cut loss gitu ya. Alasan kita cut loss juga harus ada sebenarnya. Kalau dapur kita masih ngebul, ngapain cut loss gitu kan. Kalau belum kelaparan, ngapain cut loss, biarin aja gitu. Kecuali Anda punya target-target pencapaian ya, yang mungkin berjanji untuk anak Anda akan membelikan sepeda ataupun PS5 begitu, atau membelikan saudara Anda gitu ya, atau keponakan. Ya, itu kembali kepada Anda. Memang kalau itu memang terdesak, ya silakan cut loss dalam kondisi minus 50%. Jadi semua memang mempunyai alasan ya. Dan kita lihat lebih banyak orang cut loss. Saya perhatikan juga di grafik ya, lebih banyak memang orang cut loss ya daripada hold. Kalau orang lebih banyak hold ya pasti harganya masih di area-area 800 juta ataupun di 750 juta. Tapi memang lebih banyak orang sell. Dan memang bisa juga dibilang ya para cukong juga ngedam ya ataupun nge-sell besar-besaran. Memang tujuannya untuk ngerampok duit kita begitu yang cut loss ya. Jadi itu kembali kepada Anda. Anda mau menang atau bertahan atau fight. Itu aja info dari saya untuk hari ini. Memang tidak ada yang bisa banyak kita bahas untuk koin-koin lainnya dan koin-koin lainnya tidak bisa dibahas untuk kalau kondisi market seperti ini. Yang hanya bisa dibahas kondisi market seperti ini hanyalah Bitcoin. Hanya itulah intinya begitu. Bersyukur kita sebenarnya market kripto itu seperti itu karakternya. Intinya hanya di Bitcoin, beda dengan saham ataupun di Forex. Kalau di saham ya, kalau IHSG-nya rontok, belum tentu semua koin rontok begitu. Jadi Anda bisa rugi sendiri begitu. Nah, sementara di kripto tidak begitu. Jadi Anda rugi ya, bukan Anda saja yang rugi di bumi ini. Banyak pemain kripto juga sedang rugi sekarang ini begitu. Tapi arti kata rugi maksud saya nilai asetnya turun. Jadi bukan hanya Anda sendiri, kecuali Anda cut loss. Ya mungkin juga cut loss Anda punya teman juga ya. Itulah sekilas ya pembahasan hari ini. Hanya sekedar cara berpikir saja bagaimana menghadapi market crash ini agar tidak terlalu stres. Karena sebuah perdagangan di kripto ini seperti yang saya bilang selalu sangat berisiko tinggi dan membuat tingkat stres yang sangat tinggi ya. Bukan stres biasa-biasa nih. Mungkin Anda bisa stroke atau serangan jantung atau bunuh diri. Itu efeknya bisa seperti itu. Jadi ketika Anda masuk di dunia-dunia seperti ini, anggaplah uang itu hanyalah sebuah mainan ataupun uang dingin. Jadi selalu kembali seperti itu. Dan sekilas saya bahas ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu secara psikologis. Dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan silakan komentar juga, mungkin ada pendapat dari Anda. Dan di akhir kata saya ucapkan salam diskon.